Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azabi Bahasnani. Saya kelas Tadris Bahasa Indonesia 5B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai profil bahan ajar teks editorial kelas 12. Judul bahan ajar yang saya kembangkan adalah memahami isu terkini lewat editorial. Selanjutnya, pengertian teks editorial. Artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa aktual, fenomenal, dan kontroversial yang menimbulkan berbagai pendapat. Teks editorial disebut juga tajuk rencana. Teks editorial dapat diasumsikan sebagai sikap institusi media massa terhadap peristiwa yang dibahas. Kemudian struktur teks editorial ada 3. Yang pertama adalah pernyataan pendapat, berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat berupa pernyataan atau teori yang akan diperkuat oleh argumen. Yang kedua adalah argumentasi, bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan tesis, bisa berupa pernyataan umum, data hasil penelitian, pernyataan para ahli atau fakta-fakta yang dapat dipercaya. Yang ketiga adalah penegasan ulang atau pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Ciri-ciri kebahasaan teks editorial. Yang pertama, banyak menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris utama yang sering digunakan adalah kalimat pernyataan yang tidak ditunjukkan untuk dijawab, namun untuk merangsang pembaca untuk merenungkan suatu masalah lebih dalam. Kemudian penggunaan kata-kata populer sehingga lebih mudah untuk dicerna oleh halayak masyarakat. Yang ketiga, banyak menggunakan kata ganti petunjuk yang menunjuk tempat, peristiwa, waktu, seperti ini, itu, kesini, begitu. Penggunaan kata penghubung atau konjungsi, seperti sehingga, karena, sebab, oleh sebab itu. Kemudian bentuk bahan ajar yang saya kembangkan adalah audio visual. Saya mendapatkan KD 3.6 yang berisi menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Indikatornya mengidentifikasi informasi dalam teks editorial, kemudian menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Selanjutnya adalah kegiatan menanya, yaitu siswa membaca teks opini atau editorial yang berjudul "Virus Corona Membunuh Manusia Namun Membangkitkan Rasisme". Kemudian guru mengarahkan siswa untuk mengamati isi dan bahasa teks opini editorial yang berjudul "Virus Corona Membunuh Manusia Namun Membangkitkan Rasisme". Nah, pertanyaannya berupa, pernahkah kalian membaca teks editorial dalam kehidupan sehari-hari? Kemudian ada bagaimanakah ciri-ciri teks editorial yang telah Anda temukan? Ada bagaimana penggunaan bahasa dalam teks editorial yang kalian baca? Dan yang terakhir, bagaimana struktur teks editorial yang ditemukan itu? Selanjutnya adalah mengumpulkan data. Siswa lain menanggapi jawaban temannya, kemudian secara acak siswa menjelaskan materi pertanyaan diskusi dari guru. Dan ada kegiatan penarikan simpulan. Siswa dan guru menyampaikan pendapat mengenai analisis teks berjudul Virus Corona Membunuh Manusia Namun Membangkitkan Rasisme. Kemudian pokok-pokok yang dibahas ada isi teks, struktur teks, bahasa teks, dan ciri-ciri teks. Kemudian siswa menyimpulkan struktur, isi, teks, dan ciri teks, dan kaidah kebahasaan teks editorial. Yang terakhir adalah rubrik penilaian. Di sini ada 5 kolom. Kolom pertama ada nomor, kedua aspek, ketiga deskripsi, yang keempat iya, dan yang terakhir adalah tidak. Nah, untuk penilaiannya sendiri adalah pada nomor 1 ada ketepatan pemahaman isi dan bahasa dalam teks editorial. Deskripsinya, sudah tepatkah dalam memahami isi dan bahasa dalam teks editorial? Jika siswa sudah mampu memahami isi dan bahasa dalam teks editorial, maka guru cukup mencentang pada kolom iya. Jika belum, cukup mencentang pada kolom tidak.
Begitu juga untuk nomor 2 dan nomor 3. Jika siswa sudah cukup mampu untuk memahami kebahasaan dalam teks editorial, maka guru mencentang pada kolom iya. Kemudian nomor 3, jika siswa sudah mampu mengidentifikasi teks editorial, guru juga cukup mencentang pada kolom iya. Ini adalah hasil presentasi dari saya. Jika ada kesalahan baik dari tutur kata maupun kesalahan membaca, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.